Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Belum ada turnamen yang sedang berlangsung kawan. Mungkin nanti malam ada dimulainya turnamen kelas menengah yang diikuti oleh Grandmaster papan menengah kawan. Dan juga nanti tanggal 5 esok lusa kawan akan dimulainya seri pertama Grand Chess Tour 2022 dengan seri Bukares Classic yang ada di Romania. Di situ nanti Ali Reza akan main kawan, dan banyak sekali juga pemain papan atas lainnya. Jadi untuk menunggu seri pertama dari Grand Chess Tour 2022 nanti, saya akan isi game-game menarik dari para legenda ataupun juga game-game requestan dari kalian semua di kolom komentar. Jadi silahkan request kalau ingin merequest game tertentu. Jadi tak perlu merequest gamenya admin lagi kawan, karena kemarin sudah saya kasih. Mungkin kapan-kapan lah saya akan kasih lagi, waktu Amin tidak ngantuk atau tidak melakukan blunder-blunder yang sangat receh seperti kemarin. Dan game yang akan kita ulas ini dari legenda juara dunia ke-8. Siapa kawan juara dunia ke-8? Dia adalah Mikhail Tal, pesulap asal Riga. Dan tema game yang saya ambil ini adalah permainan Ruy Lopez variasi martial counter attack. Cukup menarik. Kalian bisa belajar nanti bagaimana sampai tahap-tahap pembukaan menyiapkan martial counter attack ataupun bagaimana cara menghadapinya. Dan di sini Mikhail Tal akan menunjukkan pada kalian. Saat itu Mikhail Tal bermain dalam event eksebisi kawan, bermain dengan 20 pemain amatir dalam simultan 20 papan, dan ini merupakan papan keempat di mana Tal pegang putih mengawali dengan pion E4. Lawannya adalah Brian Dudley membalas dengan pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, pion A6, gajah mundur, kuda F6, rokade, gajah E7, di sini beteng E1, pion B5, gajah B3, rokade, dan pada posisi inilah kawan jika kalian ingin mengajak hitam untuk bermain dengan martial counter attack atau martial gambit kawan, bisa melanjutkan dengan pion C3. Kalau kalian ingin bermain dengan anti martial, ya bisa bermain dengan pion A4, pion D3, ataupun dengan pion H3. Ini kawan bisa juga kalian mainkan. Tapi tema kali ini kita adalah martial gambit atau martial counter attack. Pion D5 merupakan langkah utama untuk mengawali martial counter attack atau martial gambit. Diterima oleh Tal, dipukul balik oleh kuda, kuda ambil pion E5. Di sini kuda pukul kuda, dipukul balik oleh beteng dan pion C6. Dalam versi originalnya kawan, kuda ini ditarik mundur kembali ke peta F6. Inilah versi original dari martial counter attack. Tapi di sini tadi kita lihat pion C6. Langkah kedua ataupun yang paling banyak di era modern seperti ini adalah pion C6 ini. Pion D4, gajah D6, beteng E1, menteri H4 memberikan ancaman bagi pion H2 ini, diantisipasi dengan pion G3. Menteri H3 nanti disusul gajah terang mengancam menteri putih, terus bergerak ke peta F3, ancaman skakmat, itulah yang direncanakan oleh hitam. Gajah E3 melanjutkan pengembangan, pion H5, bukan pilihan terbaik kawan. Langkah yang umum dimainkan oleh hitam adalah dengan gajah ini ke peta G4. Setelah menteri ke peta D3 berada pada peta terang kawan, nanti bergerak ke peta F1 jika ada gajah di sini, menteri ke F1. Peta G2 ini akan aman dan sekaligus menantang pertukaran menteri. Biasanya ditolak, hitam akan sedikit menunda untuk mereduce tensinya untuk memberikan tekanan kawan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Di sini tadi selepas gajah berkembang ke E3, hitam memutuskan langsung mendorong pion H5-nya. Langkah yang ambisius untuk jelas didorong kembali untuk membongkar struktur bangunan pion seperti ini. Tal membalas dengan langkah menteri F3, tidak lagi bergerak ke peta D3 kawan. Selanjutnya adalah pion H4. Kuda berkembang ke D2, di sini gajah G4. Menteri mundur ke G2 menantang pertukaran menteri. Hitam menundanya, dia bermain dengan pion H pukul pion G3 terlebih dahulu. Dan Tal memukul balik menggunakan pion H. Tidak terburu-buru langsung bertukar menteri kawan, karena hitam mempunyai tempo untuk ambil pion putih lagi skak. Dan tentu saja setelah itu gajah akan pukul balik menteri putih. Dan tentu keuntungan pion yang kalian dapat di awal-awal pembukaan tadi sekarang sudah kembali setara.
Oleh karena itu pada posisi ini kawan, memang langkah terbaik adalah memukul balik pion ini. Tal memukul balik menggunakan pion H, dilanjut hitam menteri mundur ke H5, menolak untuk bertukar menteri. Tal melanjutkan dengan pion A4, mencoba membuka lajur A kawan bagi pergerakan betengnya. Di sini tantangan ditolak. Walaupun di sini tadi langkah terbaik adalah menantang pertukar menteri di petak H1 kawan. Itulah pilihan terbaik dari engine atau stockfish. Tal membuka atau menginginkan lajur A terbuka dengan pion A4 terlebih dahulu. Di sini beteng digeser ke E8 meninggalkan lajur A kawan, dan pion A pukul pion B5 dipukul balik oleh pion A agar tidak mendapatkan ancaman dari beteng putih, tapi beteng sekarang menyerang pion C di petak C6 ini. Di sini dibiarkan saja oleh hitam, dia bermain dengan beteng naik ke E6, membiarkan pionnya dipukul oleh Mikhail Tal dengan beteng. Di sini tadi kawan langkah terkuat bagi hitam, tak perlu mengangkat beteng ke sini. Ya, kalian bisa melanjutkan pertukaran kuda pukul gajah. Setelah dipukul balik oleh beteng putih, kalian bisa melanjutkan pertukaran beteng atau mengancam menteri terlebih dahulu. Mungkin menteri putih akan bergerak ke petak F3 menantang pertukaran menteri, ataupun langsung pukul pion ini dengan menteri, juga tak ada masalah bagi putih. Dan permainan masih cukup seimbang, bisa kalian lihat di parameter engine kawan. Kita kembali ke langkah aslinya. Setelah beteng A6 mengancam pion C6 ini, hitam mengangkat betengnya naik ke E6. Mungkin dengan tujuan bergeser nanti ke sisi kanan kawan atau ke lajur H. Setelah itu kuda pukul gajah terlebih dahulu dengan tempo mengancam menteri. Beteng digeser memberikan tekanan nanti mendukung menterinya di lajur H. Mungkin itulah rencananya. Dan Mikhail Tal simple ambil pion C6 dengan betengnya tadi. Di sini kuda pukul gajah agar petak H6 ini sudah tidak dikontrol oleh gajah putih. Dipukul balik oleh beteng putih menantang pertukaran. Tentu beteng digeser sekarang ke petak H6. Walaupun bukan pilihan terbaik adalah bertukar beteng. Tapi hitam menggeser betengnya untuk mendukung menterinya kawan. Dibalas Tal dengan langkah kuda E4, langkah blunder. Tujuannya jelas, mengancam gajah gelap. Kalau gajah ini dipindah, seumpama mundur ke petak B8, kemungkinan Tal akan bertukar beteng di sini. Tapi langkah kuda tadi kawan lompat ke petak E4 bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik bagi putih adalah kuda ini lompat ke petak F1 kawan. Itulah pilihan terbaik. Tal memilih lompat ke petak E4, dibalas hitam dengan beteng bergeser ke A8. Jelas ingin menusuk dari belakang kawan, Tal memainkan pion F3-nya. Mengusir gajah atau memberikan ruang bagi raja untuk bergerak. Beteng A1 skak harusnya tidak terburu-buru. Tadi bisa bermain dengan gajah ke petak H3 terlebih dahulu kawan untuk mengancam menteri ini. Mungkin menteri akan bergeser ke petak H2 jika gajah ditarik mundur, terjadi pertukaran menteri oleh putih. Dan di sini barulah bisa melakukan serangan dengan beteng A1 skak. Raja naik ke F2, beteng bergeser ke B1 memberikan ancaman bagi pion skak lagi. Mungkin gajah ditarik mundur kawan untuk memblokade ancaman ini. Jika sekarang beteng ambil pion ini, sekarang giliran putih mempunyai tempo untuk menggeser betengnya untuk memberikan bantuan backup, dan sudah tidak ada serangan lagi bagi hitam. Tapi langkah terbaik bagi hitam pada posisi ini adalah beteng bergeser ke F1 skak. Raja ke E2, di sini dilanjutkan langkah pengorbanan kawan. Beteng ambil pion yang ada di F3 ini. Jika diambil oleh beteng putih, gajah siap melakukan ancaman skak, open serangan bagi menteri. Oke, biar tidak terlalu panjang, kita tidak perlu melanjutkan variasi ini lagi kawan. Pada posisi tadi seperti ini, pion F3 dimainkan oleh Mikhail Tal untuk mengusir gajah terang ini. Di sini hitam melakukan serangan dengan beteng A1 skak, raja ke F2, dan gajah H3. Urut-urutannya berbeda kawan. Yang saya tunjukkan tadi, gajah ini bergerak terlebih dahulu baru disusul beteng. Tapi hitam memilih bergerak dengan beteng terlebih dahulu. Bedanya di sini nanti kawan. Di sini menteri bergeser ke H2 dan beteng F1 skak. Raja ke E2, di sini beteng melakukan pengorbanan. Cukup berbeda dengan variasi yang saya tunjukkan tadi. Variasi yang saya tunjukkan tadi bedanya gajah sekarang masih berada di diagonal ini kawan. Nanti setelah dipukul balik oleh beteng putih ini, dan beteng dengan gajah akan mengincar pion yang ada di peta F7. Sedangkan variasi yang saya tunjukkan, gajah tadi ditarik mundur ke petak C2. Tentu saja pengorbanan beteng ini diterima oleh Mikhail Tal.
Tadi beteng ini cukup digeser ke lajur B kawan untuk mengincar pion ini dan melakukan skak berikutnya. Tapi hitam lebih memilih ambil pion di peta F3 melakukan pengorbanan beteng. Tentu diambil oleh Mikhail Tal. Tapi inilah kawan rencana dari hitam tadi. Membuat pengorbanan beteng naik ke F3 mengosongkan peta bagi gajah melakukan skak. Dan discover attack bagi Menteri Putih. Mikhail Tal di langkah berikutnya tak punya menteri lagi. Di sini raja naik ke E3. Kenapa Tal tidak berani ambil gajah ini kawan? Karena beteng putih akan tewas dengan tempo skak. Di sini jika ditutup oleh menteri kawan di peta F2 agar tidak terjadi atau menterinya tetap hidup, tapi masalahnya satu langkah skak mat di sini. Jadi pada posisi ini ya raja bergeser ke peta G1, beteng akan ambil menteri, putih akan kalah kawan dengan komposisi seperti ini. Gajah akan dikorbankan dengan pukul pion G3 diambil oleh kuda, menteri ambil beteng. Oleh karena itulah Mikhail Tal tidak ambil gajah ini dengan raja, dia mengangkat rajanya ke peta E3 dan hitam mengambil menteri di peta H2, tapi dia membiarkan peta F7-nya kawan. Langkah terbaik tadi pada posisi ini tadi kawan adalah mengambil beteng ini dengan menteri. Itulah pilihan engine kawan yang cukup aneh bagi kita, malah membuat langkah pengorbanan menteri di sini kawan dengan pukul beteng ini tidak memilih ambil menteri putih ini. Dan Mikhail Tal meluncurkan serangan dengan rudal jarak menengahnya, gajah pukul pion F7 skak. Raja bergeser ke F8. Kenapa tidak bergeser ke H8 atau ke peta H7 ini kawan? Coba saja ke peta H8 terlebih dahulu, maka berikutnya beteng juga akan meluncur melakukan skak, memaksa raja naik atau ditutup dengan gajah, nanti disikat lagi oleh beteng. Kalau langsung naik satu langkah skak mat dengan kuda di sini skak mat. Oleh karena itulah saat raja ini kena skak dari gajah bergeser ke F8. Gajah ke G6 open skak dari beteng kawan, dan di sini raja ke E7. Selanjutnya beteng F7 skak, raja mundur ke D8. Beteng ambil gajah D6 skak, raja bergeser lagi ke E8. Di sini beteng ke F2. Di posisi ini hitam menyerah. Memang langkah beteng mundur ke peta F2 open skak ini kawan bukan pilihan terbaik. Putih sudah kehilangan momen terbaiknya untuk mempercepat kemenangan atau beberapa langkah 6-7 langkah lagi skak mat kalau tidak memilih langkah beteng ini kawan. Kalau pada posisi ini permainan tetap dilanjutkan, beteng akan ambil gajah, beteng akan ambil menteri hitam, beteng pukul beteng, dipukul balik oleh kuda skak, raja bergerak, kuda mundur kembali, dan dengan komposisi seperti ini memang permainan agak lama kawan, tapi tetap saja putih akan menang karena posisinya unggul satu beteng di sini. Pada posisi seperti ini tadi kawan, langkah terbaik bukan beteng mundur ke peta F2 open skak atau bahkan pukul gajah tadi. Langkah terbaik adalah melakukan skak dengan beteng di peta E6 ini terlebih dahulu. Raja ke D8, beteng F8 skak, raja bergerak ke C7, beteng E7 skak, raja ke B6, beteng B8 skak, raja ke C6, di sini gajah ke peta E8 skak, dan seterusnya kawan. Di sini akan terjadi skak mat. Ya, tinggal satu langkah ditutup oleh beteng, disikat oleh gajah, skak mat. Itulah variasi terbaik daripada beteng mundur ke peta F2 open skak untuk mendapatkan menteri hitam ini tadi. Itulah kawan game dari Mikhail Tal. Setelah beteng mundur ke peta F2 tadi open skak, hitam langsung menyerah di langkah ke-36. Itulah salah satu cara dari Mikhail Tal untuk menghadapi Marshall counter attack atau Marshall gambit dalam permainan Ruy Lopez kawan. Pada posisi seperti ini secara umum tadi kawan, diagramnya coba kalian ingat-ingat, kalian hafal. Jika kalian melanjutkan dengan pion C3, berarti kalian harus bersiap untuk menghadapi Marshall attack atau Marshall counter attack. Karena Marshall counter attack ini sangat tajam permainannya. Jika putih salah merespon, tentu kalian akan cepat kolaps kawan di sisi raja. Dan hitam akan memulai dengan pion D5 untuk memulai Marshall counter attack. Tapi kalian jika tidak ingin bermain dengan Marshall counter attack kawan, kalian bisa bermain dengan anti Marshall. Yang paling banyak adalah pion A4, pion D3. Di sini pion H3 juga bisa kalian mainkan. Oke, semoga permainan dari Mikhail Tal tadi bisa menambah bahan referensi kalian dalam permainan Ruy Lopez, khususnya untuk menghadapi Marshall counter attack kawan.
dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.